Baiklah, dan ini adalah merupakan suatu surprise untuk para hadirin sekalian, yaitu yang datangnya sengaja didatangkan dari Jawa Timur, daerah Malang, dan mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah berhasil mencapai tingkat kesarjanaannya, dan mereka adalah mungkin juga sama dengan, ya kalau di sini sama dengan seperti Warkop, mereka juga pemuda-pemuda yang tamat dalam pendidikan kesarjanaan, tapi tetap berhumor, bercanda, dan bergembira. Inilah Quartet S dari Malang. Tepuk tangan semuanya bergembira saat ini dan malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya sesepuh Jakarta Raya. Kok bisa sesepuh Jakarta? Soalnya urusan saya itu ngurusi pensiunan. Di pensiunan kalau daripada dimakan rentenir, lebih baik saya makan sendiri. Itu saya lihat memang generasi muda Jakarta ini luar biasa. Oh, Saya terkesan sekali. Saya lihat tuh ya dari muka ini cowok cewek tuh seperti Sopan Supian dan Leni Marlina. Itu dari muka itu. Kalau dari atas itu seperti Kojek dan istrinya. orang muda Jakarta? Kalau dari belakang itu seperti Sakerah dan Marlena. Nah, kalau dari bawah? Ini saya tidak pernah lihat. Cewek dari bawah itu tidak pernah saya lihat. Soalnya melihat cewek dari bawah itu menurut Menteri Agama hukumnya haram. Nah, kan segala sesuatu itu orientasi yang luas. Jadi dari muka, belakang, atas, ya dari bawah. Cukup dari atas, dari bawah jangan. Kalau menurut Menteri Kesehatan itu menimbulkan kekurangan inteligensia. Terus kalau menurut Hankam itu menimbulkan keresahan. Melihat cewek itu jangan dari bawah. Kalau sudah melihat dari bawah timbul keresahan, ujung pangkalnya ndak karuan. Penyelesaiannya ndak ada itu. Oh, jadi merupakan itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi yang ada ini. Ini menurut Menteri Perekonomian. Oh, sampai sakmu gitu ya? Iya, itu. Jadi bagi saya itu bagaimanalah pemuda ini bisa memandang masa depannya. Nah, itu sudah ada hubungannya kalau itu sudah sinkron. Iya. Iya. Soalnya kita harus ingat bahwa pemuda ini adalah tulang punggung negara. Oh iya, iya. Pemudi itu tulang pinggul negara. Kok tulang pinggul? Lah ya pemudi itu loh penggawaannya begini loh ya. Oh iya. Di pemudi itu tulang pinggul negara. Mertua itu tulang leher negara. Mantuk-mantuk melihat pemuda sama pemudi gandengan, pinggul bergoyang, punggung memangguk punggung. Mantuk-mantuk. Oh iya. Hati tulang punggung ada, tulang pinggul ada, tulang leher ada. Sekarang tulang kakinya negara PSSI. Penggaweannya bal-balan itu tulang kaki negara ya. Oh iya. Nah, padahal saya pernah baca ya bahwa wanita ya itu diambil dari tulang rusuk pria. Oh iya, itu pernah saya baca itu. Bener. Itu aku lupa itu. Itu khusus wanita memang tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan bengkong. Oh bengkok ya. Jadi tugasnya wanita harus diingat malam ini ibu-ibu. Tugasnya wanita adalah membengkongkan barang yang lurus. Sudah. Tahu. Omong yang enak loh, omong yang enak. Iya, diambil tulang rusuk, tulang iga ini loh. Lah kok terjadi bengkong? Tulang iga itu kan bengkong. Jadi kita itu, ibu-ibu itu harus tahu, bapak-bapak itu kadang-kadang keras hati. Ngotot, metenteng kalau sudah keinginannya, nggak bisa diapa-apakan. Lo ibu datang dipegang seret, bengkong. Oh, jadi bapak datang marah, terus mau marah, Pak, apa dulu, kan kenceng. Iya. Dilus ibu, meluntur lah. Oh ya. Silakan Pak. Ruste, sabar, silent please. Oh, terus bengkong. Jadi pemikiran itu jangan terlalu jelimet. Oh, jangan terlalu lebar. Kita itu jangan terlalu mikir secara mendalam. Pikirlah yang ringan. Wong ringan saja sudah bingung, apalagi yang mendalam.
Enteng sajalah itu. Oh maksud iya, saya. itu saya masukkan nanti bahwa tugas wanita membengkongkan barang lurus. Jadi bapak marah, Nah, pelengkung. iya. Nah. Soalnya kita itu tahulah kalau bapak kita ini, itu katakan kita itu kan diibaratkan yang muda. Yang muda ini adalah suatu generator penerus. Apa? Generator. Generasi. Generasi itu orangnya, tapi sikapnya generator. Dia menimbulkan listrik. Bapak itu listriknya kan sudah 10 watt. Oh. Yang muda itu harus 220. Oh. Makanya itu kita lihat generasi muda itu kalau memang dia itu generasi muda yang betul loh, itu ampernya itu gede biasanya. Voltase besar, disenggol murup, katakan itulah. Oh, generator penerus itu ya. Oh. Itu. Enteng-enteng saja. Iya, enteng-entengan lah. Enteng. Menganalisa segala aspek itu yang ringan. Urusan Polexos Budhan Kamnas yang enteng saja. Apa politik? Politik itu artinya yang enteng adalah kalau kumpul itik-itik. Politik. Enteng saja kalau Politik. Oke, seperti malam ini kumpul itik-itik. Politik. Lah kalau Kamnas. Kamnas itu artinya tahan dalam kamar yang panas. Itu. Tapi manten anyar. Lah, manten baru itu dalam Kamnas. Kamnas. Oh. Makanya saya itu kalau melihat rekan-rekan saya yang muda ini, mau dibawa kemana mereka ini? Oh iya, betul itu. Tadi ada mawas diri itu. Soalnya masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang adalah berkait. Oh iya. Ini kuliah saya waktu di UI yang ditolak dulu. Itu pernah saya sampaikan ditolak. Iya. Jadi hubungan antara masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Ini harus pemuda itu harus tahu. Oh iya. Kamu harus tahu, aku harus tahu. Oh. Kalau masa lalu adalah arsip. Ini harus diketahui. Ini di Jayakarta ini ada sebelah ini arsip. Iya, masa lalu arsip. Masa lalu arsip. Masa kini adalah Masya Allah. Nah, masa kini tahu Masya Allah. Oh iya. Kalau yang masa akan datang, Iya. yaitu seperti di televisi adalah ramalan cuaca. Di televisi itu masa yang akan datang. Sumatera titik. Jawa titik. Kalimantan titik. Rezeki tidak merata. Hujan. Jadi jangan sampai titik tok. Jadi seret cukup semua. Sandang pangan cukup. Mata ini ya suatu masyarakat yang indah, penuh bunga semerbak wangi. Terciptalah margot loh, gitu loh maksudnya itu. Cukup. Aku ingat itu Mas Prambors itu titik-titik kalau ngomong di kasetnya itu saya dengar seneng, enak, titik-titik, sedikit-sedikit mana tahan. Apa belum pernah masuk tahanan? Pikiran saya tuh gitu. Aku lihat di situ Mas Dono juga ada, itu saya senang sekali. Marilah kita yang muda ini bagaimana bersama-sama yang tua. Soalnya generasi muda dan generasi tua, GMGT, generasi muda dan tua itu harus gandeng. Soalnya yang muda ini adalah hasil fotokopi yang tua lah itu. Orang muda itu adalah fotokopi orang. Iya betul, iya. Kalau kamu tidak betul kan dosa loh kamu. Iya, Kamu itu hasil fotokopi bapakmu dulu. percaya saya percaya. Ini alatnya tidak seperti sekarang, itu memang masalah perkembangan sejarah yang menentukan. Wah, ini ada ahli seorang teman saya juga. Ini lagi tambah lagi biar rame nih. Memang juga tertawa harus diratakan, mulai dari atas sampai ke bawah pucuk gunung sekalipun. Dan di dalam dunia humor tidak ada gap satu dengan yang lainnya. Sebab humor adalah naluri individu untuk berbuat senang mungkin secara batinnya. Coba susunannya sekarang disusun yang rapi. Dari Universitas Indonesia, mana? Universitas Indonesia di belakang sana. Indonesia, UI di belakang. Ya, UI di sana, sebelah timur. Ya. Lalu ITB siapa? ITB. Nah, di tengah, ya. ITB di tengah. ITB di tengah anget Ya. di sini soalnya. Coba yang hijau SDM Press di depan, ya. Sini. Ini menghina ya. Untung kamu bisa masuk SD Impres, bisa pinter sekarang. Dulu kamu dipaksa-paksa sama ibumu.
Kamu jangan main-main. Makanya masuknya bukan SD biasa tapi masuk SD Impres. Nah, Apa? SD Impres itu ya tadi itu masuk, pres itu didesek loh itu. Nah, Ayo masuk sekolah biar pinter, ayo. iya. Ini membuang rahasia umum gue ya. Iya. Jadi kamu masuk sekolah itu karena desaan. Ini yang salah siapa? Oh, sekolah saja kok dipaksa, seharusnya kan tidak. Ya, itu orang tua coba. saya itu salah. Sekarang kita realitakan, kita praktekkan apakah sebenarnya musik dan humor itu? Anu, usul Pak. Ya. Supaya Bapak minum obat batuk. Sebab apa? Humor dulu pernah ada diskusi di tim. Humor adalah serius. Itu sebab apa? Betul. Humor itu adalah melahirkan satu gerak daripada anatomi manusia ini menjadi segar. Sehingga otak, darah, daging, dan sebagainya menjadi refreshing. Menjadi segar kembali. Sebab apa? Manusia itu terdiri dari daging, tulang, otot, dan sebagainya. Nah, ini daging-daging ini dibagi bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Yang sini sebut sampil, ini lulur, ini cecean. Baik untuk rawonan sekilo 750, ya. Ini kikil Pak. Yang mana? Baik untuk bal-balan Pak. Aku mangkel susu ya Pak. Lama saya kuliah begini kok terus sampai nyandak lulur 1 kilo. Itu 850. maksudnya itu bertitik tolak dari manusia. Ah, itu saja. Bu cari yang lain, yang baru. Lain daripada yang lain. Iki ya opo terusan iki lho. Ini ketularan malaikat Mas Baron tadi. Ada yang baru, ngono mang iki. Kamu jangan gitu ya, dengarkan sana. Artinya, si pembawa humor di atas panggung secara tidak secara tidak langsung memberi komando kepada si penonton. Oleh karena itu semuanya serba tepat. Misalnya saya bilang, ya, ini saya kalau meniup trompet, yang lainnya secara tidak langsung mesti mengikuti. Misalnya, Awas ya. Terus main orang dua nanti jam 9 tak setel dunia dalam berita lagi. Terus Hubungannya antara yang serius ini tadi loh. Terus Ini, gimana? iya, maksud saya itu menjurus dalam satu kejuaraan. Kejuaraan prestasi seseorang tergantung daripada perbuatan individu itu sendiri. Nah, Itu kejuaraan untuk meletakkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Kalau jangan nemen-nemen ya. Nanti merojol yang lain. Enggak enak kalau gitu. Sini enggak apa-apa, yang sebelah lain itu membahayakan masyarakat sekelilingnya loh itu. Enggak, yang penting dia itu loh menempatkan segala sesuatunya dalam tempat yang sewajarnya. Nah, ini baru kejutan. Loh, kok kejutan? Ya ini wajar, Nek. Terkejut. Ya wajar. Yang kejutan itu yang sudah biar itu tadi. Oh, kamu itu kalau makan TV berapa kali satu hari? Kok apal temen kamu itu? Kamu kira kalau itu kapsul apa? Enggak lah, terus Sekarang kita mulai. Apakah sebenarnya musik dan humor itu? Nah, musik adalah bahasa umum, seperti realisasi kelahiran seorang seniman untuk membuat satu alunan yang tersusun dalam satu lirik segala macam yang bisa diterima oleh orang lain. Ini terlalu sulit definisinya. Ya, Musik adalah bahasa umum lah. Kalau saya, musik adalah dreng ngak freng ngek dudut itu sudah. Aja angel-angel. Terus sekandane nggak percaya toh. Ini memang terlalu sulit kok, segala-galanya kalau begitu. Kalau begitu lama-lama, mahasiswa atau murid ini, si Karim brodol rambutnya loh. Bagian mikir definisi itu. bisa dinikmati dengan enak, tergantung seleranya individu masing-masing. iya kan sama-sama kita pernah aktif di dunia itu kemahasiswaan. Kamu tuh jangan tunjuk gigi sama saya. Saya tuh sudah berapa? 5 tahun menjadi ketua sunat di dalam fakultas. Ini ngawur kok satu ini. Apa Kok bisa sunat diketuai loh. Ini ngawur kok. Ini Ketua nggak sunat pernah kok. masuk perguruan tinggi ini. 5 tahun menjadi ketua sunat. Ini metenteng kok ketua sunat terus. Ketua sunat itu yang Ya yang mimpin mahasiswa itu kan ketua sunat itu. mahasiswa itu diwakili dalam satu badan yang namanya senat. Senat. Nah, senat itu diketuai oleh ketua senat.
Saya tadi bilang apa? Sunat. Perbedaannya? Ya, sama U tadi. Nah, ini. Remaja yang terlalu idealisme. Terlalu idealis. Nggak bisa. Remaja. Idealisme boleh, tapi kerjakanlah yang praktis. Saya tadi kan bilang apa? Sunat. Iya, sunat. Mestinya senat. Iya. Perbedaannya di antara huruf E dan U. Iya. Nah, kalau kamu mengerti, tinggal nekok saja kok diperdebatkan. Iya. Inilah satu contoh pemuda teguhan. Suara ditinjau dari segi ilmu kimia, suara yang bisa didengarkan oleh panca indera telinga, tidak ada wujudnya, tapi ada baunya. Itu juga suara. Tuh, banyak itu sekarang Ya. terjadi. Coba itu sudah bisa dibeli di luar. Saya. Iya. Lalu sebelum kita terjun ke dunia musik, kita harus latihan vokal. Pertama-tama, apakah sebenarnya gunanya huruf A itu? Angel. Huruf A. Mulainya ini lo musik suara lo kok terus lo. Diam kamu. Awas. Suara Cerewet nggak lulus. Ini menurut kebutuhan mereka masing-masing. Orang Jakarta terutama harus cinta pada huruf A. Sebab apabila orang Jakarta membenci huruf A, Jakarta tidaklah lagi. Mungkin Jokorto. Lah. Ya, Wah, ya. jelimet ini. Jokorto Jakarta. Ya, nggak ada Cikirti, nggak ada. Ya. Apalagi kalau cewek kehilangan huruf A, tuh nggak ada rangsangan lah. Kok bisa? Jadi, Itu kalau kehilangan. kalau itu nggak enak. Kalau Halo, iya. Iya, iya. Itu bagus. Itu artinya cewek yang masih bisa begitu. Soalnya saya memang tidak pernah kok dengar kalau cewek agak ya menghimbau. Itu tidak ada cewek. Ho, tidak ada. Mesti terus dekat. Para hadirin sekalian, kami kira cukup berjumpa malam ini. Selamat berjuang, sampai jumpa dalam kesempatan. Terima kasih. Yang terhormat, inilah grup DKI Tom Tom. Iya, semuanya sudah tersenyum. Malam ini semuanya boleh tersenyum sepuas-puasnya. Asal satu syarat, jangan sekali-kali ditahan. Sebab kalau ditahan bahaya, bisa keluar dari bawah. Hehehe, tut aja kan gak enak. Para wartawan foto, silakan mengabadikan wajah saya yang banyak mengandung gempa bumi ini. Tapi boleh dibuat di mass media, ya jangan sekali-kali digosipkan. Boleh digosipkan, asal gosip itu yang menyenangkan saya. Misalnya gosip itu ditulis di surat kabar, Nurul Komar bulan depan akan melaksanakan pernikahannya dengan Yeni Rahman. Ya, misalnya lagi Bangki Suwito telah bercerai lagi dengan Yatio Tapia. Nurul Komar akan menggantikan kedudukannya. Ini baru kejutan. Misalnya lagi Nurul Komar telah terlibat dalam skandal seks dalam sama Sophia Loren misalnya. Nah, baiklah sekaliannya. Pada forum nasional yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk berbicara masalah gizi. Apa itu gizi? Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang harganya Rp5.500, itu juga sebelum ada kenop 15. Gizi itu berarti makanan. Dan cara berpikir kita, gerak tingkah laku kita, itu akan ditentukan oleh makanan-makanan yang kita makan.
Misalnya, kalau setiap hari kita makan udang, ada kemungkinan besar otak kita otak udang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut hasil observasi yang saya lakukan dalam bidang sarapan pagi anak-anak, mayoritas tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Yaitu anak-anak kita kalau pagi-pagi sarapannya cukup hanya dengan nasi uduk, bawang goreng, dan kerupuk. Bapak-bapak, berbicara masalah kerupuk. Bagaimana peranan kerupuk dalam pembangunan? Kalau masalah kerupuk ini sudah menjadi masalah internasional, maka ada kemungkinan besar PBB akan mengadakan konferensi kerupuk sedunia. Tapi saya yakin masalah kerupuk ini sebelum jadi masalah internasional, maka akan diselesaikan mungkin nanti dalam sidang stabilisasi ekonomi. Nah, sehubungan dengan masalah gizi ini, ada erat hubungannya dengan masalah kepemudaan. Dan dalam hal ini, malam ini saya berbicara atas nama Menteri Muda Urusan Pemuda. Pada para pemuda, jadilah pemuda yang progresif dan produktif. Maksud saya yang produktif di sini bukannya pacaran 2 bulan sudah punya anak. Bukan. Progresif dalam segala bidang. Biar udah kucel di terus maju terus. Progresif artinya maju. Jadilah pemuda yang aktif seperti saya. Saya termasuk pemuda yang aktif. Misalnya kemarin saya naik bis, bapak-bapak dilihat ada yang mau ini dicopet dompetnya. Saya aktif, progresif. Sebelum dicopet saya duluin. Aktif itu, aktif. Nah, kalau kita berbicara masalah pemuda, maka tidak akan ketinggalan kita berbicara masalah pemudi. Sebab apa? Pemudi merupakan salah satu kebutuhan vital bagi para pemuda. Begitu pula sebaliknya. Hari yang terhormat, saya tidak tahu apa jadinya dunia lawak kita nanti 20 tahun mulai sekarang. Sebab kalau kita lihat, saya masih teringat pada waktu saya mulai dengan usaha ini di Jogja 20 tahun yang lalu. Saya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan teman-teman dan adik-adik pada malam hari ini. Dan di sebelah kiri saya, ada seorang pemuda yang tidak begitu cakep dan tidak begitu ganteng. Tetapi dalam dunia humor, dia telah mencatat namanya menjadi seorang pelukis atau penulis, maksud saya, penulis yang luar biasa sekali dalam majalah Astaga, dan dia mempunyai kekhususan dalam bidang ini, yaitu membacakan naskah lucu. Hari yang terhormat, dengan segala senang hati kami tampilkan Saudara Tri Saken. Saudara-saudara, mengapa bila orang berpidato dan juga saya, tangan kanan selalu mengacung-acung begini? Jelas bukan untuk mempromosikan deodoran. Saudara-saudara, saya sangat benci pada orang-orang yang tak suka berterus terang. Karena itulah, berhubung saya lupa menghafal teks pidato saya, terus terang juga saya akan membacanya saja. Bila kita menengok usaha berdikari, rasanya memang sangat melegakan. Telah ada Rinso yang tanpa tenaga tangan mencuci sendiri. Ada Afidson yang tanpa dukun memijit sendiri. Ada Sarjana yang tanpa ujian lulus sendiri. Saudara-saudara, salah satu harta kekayaan kita yang melimpah-limpah ialah gelandangan. Tetapi
meskipun telah dipasang gelandang kanan dan gelandang kiri, masih juga kebobolan 16 gol. Namun, lantas ada komentar. 2-3 tahun lagi kesebelasan junior kita mampu bermain lebih baik. Rupanya belum terpikirkan bahwa 2-3 tahun lagi kesebelasan musuh juga mampu bermain lebih baik. Saudara-saudara, masalah yang belum terpecahkan lagi ialah masalah sampah. Tetapi bila mengingat bahwa Kali Ciliwung saja bisa berhasil mengangkat dirinya menjadi WC terpanjang di Asia Tenggara, maka untuk memecahkan masalah sampah, seharusnya lah sampah-sampah itu pun ditumpuk-tumpuk menjadi menara tertinggi di dunia. Sampah tersebut termasuk juga sampah masyarakat, kecuali wanita tunasusila. Yang ini jangan ditumpuk-tumpuk. Sebab setiap malam sudah ada yang menumpuki sendiri. Saudara-saudara, menyangkut masalah internasi goreng, terutama krisis minyak, tak perlu kita resahkan. Kalaupun melanda negeri kita, paling hanya akan diderita oleh orkes moral pancaran sinar Petromax. Petromaxnya kehabisan minyak, yang mungkin lantas ganti nama menjadi pancaran sinar kayu bakar. Maaf saudara-saudara, berhubung pidato saya ini ada yang menyponsori, maka akan ditutup oleh pesan sponsor. Mari kita ikuti. Night Club Jual Jawil malam ini mempersembahkan primadona terpercaya Yeti Markona. Daya cengkeramnya tak kalah dengan ban radial dan tahan lama untuk menghadapi serangan dari negara-negara Arab. Markona telah kami senjatai dengan jamu sari renggang. Demikian hari yang terhormat, malam gelak yang muda yang bercanda. Seri kedua, mudah-mudahan acara ini berkenan di hati Anda sekalian. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Dan kita jumpa lagi di saat-saat yang akan datang. Terima kasih.